Halo semuanya, berjumpa lagi bersama saya Tirza Bonyadone dalam podcast Kosakata. Pada hari ini saya akan ajak teman-teman semua untuk berbincang-bincang dengan salah satu narasumber yang luar biasa. Ini memiliki karisma yang luar biasa juga, bahkan memiliki citra yang cukup baik di kalangan anak muda Papua dan bisa menjadi salah satu contoh buat teman-teman yang ingin berkarir secara luar biasa. Tentunya bersama dengan Kakak Yohanes Pangkei atau lebih akrab disapa dengan Kakak Yopa. Halo Kakak Yopa. Halo. Ini kalau saya lihat Kakak punya background ini luar biasa sekali ya, mulai dari komika, terus ada rap, terus opera juga, stand up comedy ya. Ini luar biasa sekali Kak, karena tidak bisa terpikirkan kalau anak muda Papua tuh bisa berkarya dengan sangat luas juga. Dan kalau bisa dilihat juga nih, kalau dari background sendiri Kakak nih berdarah Sarmi asal Jayapura. Siap. Wah, ini keren sekali, dan tentunya bersama-sama dengan teman-teman podcast juga hari ini kita ingin mengenal lebih jauh lagi Kakak Yopa ini punya background, terus ya pastinya ini bisa menjadi inspirasi yang paling cocok buat anak-anak muda zaman sekarang untuk meniru Kakak punya background ini. Karena kapan lagi tau belajar banyak dan juga menghasilkan ide-ide kreatif untuk membangun tanah Papua. Siap. Nah, kira-kira untuk mengenal Kakak lebih dalam lagi nih, tadi kan mungkin hanya di atas saja ya Kakak ya, kita kenalan, tapi saya belum kenal lebih dalam lagi seputar dengan Kakak punya background sendiri. Silakan Kakak. Ya, saya pun nama kenapa pakai Yopa ya? Karena kalau pakai nama memang nama panjang itu memang terlalu pembaptis. Oh, pembaptis sekali ya Kak. Terlalu murid Tuhan. Padahal saya ini anak Tuhan. Ya pasti, pasti. Ya lebih baik saya jadi anak Tuhan. Makanya saya pakai nama Yopa aja. Haleluya. Oke, nah ini berarti istilahnya kalau disingkat Yopa ya, ini dari nama sendiri ya. Ya. Nah Kakak, kira-kira selain itu juga apa yang paling unik sih dari Kakak sebenarnya nih? Kalau paling unik sih ya orang tahu saya itu dari jalan. Dari jalan. Dari jalanan. Jadi orang tahu bahwa oh Yopa dulu tuh anak jalanan, dulu tukang parkir, dulu tukang jual koran, dulu tukang bongkar warung. Pokoknya segala kegiatan yang ada di jalan itu saya. Pokoknya Kakak ada di situ ya. Siap. Yang istilahnya kayak hari-hari bersama-sama juga dengan teman-teman di jalanan ya. Siap. Oke, baik Kakak, ini kan marganya ini kalau tidak salah yang tadi Tirza sudah sebutkan Pangkei. Pangkei ini kayaknya asalnya dari Manado. Ini kok bisa tiba-tiba ya darah Sarmi asal Jayapura terus marganya Pangkei. Ini menarik sekali menurut saya, silakan. Marga Pangkei itu sebenarnya dari bapak tua, itu dari bapak tua. Jadi saya punya orang tua kandung nih sudah meninggal. Oke. Bapak mama sudah meninggal dan saya diambil dan diangkat sebagai anak oleh mama punya kakak perempuan. Kakak perempuan ya? Yang nikah memang dengan orang Manado. Oh, berarti ini bukan karena ada darah campuran Manado, terus Kakak jadi pakai marga ini, begitu? Iya. Tapi benar-benar ada background di mana Kakak diangkat ya? Benar. Wow, ini kalau boleh tahu ceritanya nih, kenapa sampai bisa diangkat juga, karena kan kedua orang tua juga telah dipanggil Tuhan ya Kakak, mohon izin. Ya. Mungkin orang tua prank saja sih, ya ini waktunya kau harus diambil untuk orang. Oke. Oke. Ya. Jadi akhirnya karena tinggal dengan nenek, akhirnya nenek bapak akhirnya mama yang sekarang ini bawa saya ke Jayapura dan angkat saya sebagai anak. Kebetulan orang mama dengan bapak ini tidak punya anak. Dan akhirnya ya ketika saya dibawa sebagai anak, saya pikir nanti saya diasuh oleh kedua orang tua yang memang baik, tapi ternyata kacau lagi, orang tua punya masalah tersendiri. Akhirnya pisah dan di situ saya bingung, terus mau ketemu jati diri di mana, ketemu sosok bapak tuh di mana, terus mau ketemu sosok mama tuh di mana, karena sering bertengkar. Akhirnya saya pilih di jalanan aja. Kayak di jalan itu lebih buat saya tuh kayak nyaman begitu. Oke, yang artinya begini Kak, ada sempat di mana Kakak mencari wadah rumah sendiri sebelum di jalanan ya. Yang artinya sebelumnya Kakak benar-benar di rumah, memiliki keluarga yang istilahnya utuh. Utuh dalam artian ya seperti yang tadi Kakak ceritakan bahwa ada problem di dalam keluarga yang membuat Kakak harus mending mencari suasana lain yang ada di jalan ya Kak. Menurut Kakak sendiri perasaan Kakak pada saat itu seperti apa?
Paling sakit sih, ada momen yang memang paling sakit untuk saya. Yaitu momen dimana saat Natal, itu kita mau hari raya, itu semua anak-anak itu dong selalu jalan dengan dong orang tua lengkap. Beli baju, pokoknya belanja apa saja. Tapi kayak saya lihat itu kayak aduh sedih sekali. Kayak saya terasa momen itu. Saya bilang kapan ya saya rasa momen seperti begitu. Sebenarnya ingin, tapi ya mungkin bukan jalan Tuhan sih. Itu aja. Baik, yang artinya itu berarti menjadi salah satu hal yang kakak sebenarnya rindukan ya. Untuk benar-benar bisa berkumpul bersama dengan keluarga. Nah ini menarik sekali kak. Tapi dari sisi ini sendiri kakak sebenarnya saya lihat bahwa ini sosok inspiratif. Dimana kakak mengambil peluang bahwa awalnya ya dari kehancuran keluarga. Kakak turun ke jalanan karena banyak anak-anak yang ditelantarkan oleh orang tua mereka, bahkan tidak memiliki kasih sayang yang cukup, mereka justrunya kacau kak. Iya. Saya berpikir untuk berubah bahwa kalau saya begitu-begitu aja di jalan, terus orang lihat saya dengan sebelah mata ya. Bagaimana kalau orang lihat saya dengan dua bola mata? Jangan dengan sebelah mata aja. Akhirnya saya ambil keputusan untuk pulang kembali ke rumah. Ke rumah. Iya. Oke, jadi sebelumnya ini sebenarnya bandel ya awalnya ya. Itu seperti apa nih kak? Karena kan tadi kakak sebutkan di awal bahwa kakak sedang mencari jati diri. Iya. Biasanya kalau ada konsep kata jati diri ya, ini anak-anak muda, anak-anak remaja pasti senang bereksplorasi istilahnya. Saya lihat saya punya teman-teman ini mulai satu persatu yang memang terjerumus dalam narkoba. Akhirnya dong mulai satu-satu ditangkap ini. Akhirnya saya bilang aduh, kalau kayak begini nih kayaknya saya harus berubah terus pulang ke rumah. Iya. Yang artinya berarti kakak, maaf ya saya tanya langsung, di mana kakak berarti sudah pernah coba narkoba dan hal-hal lainnya? Ya pokoknya dari segala jenis narkoba lah sampai obat-obatan. Sudah dicoba? Semuanya? Semua obat-obatan. Tapi puji Tuhan still alive ya kak? Sangat. Oke, ini tambah menarik ya, artinya benar-benar background yang awalnya terlihat bukan apa-apa ya buat teman-teman podcast, lihat bahwa awalnya ini dari keluarga yang hancur tapi bisa fight. Ini menurut saya ini suatu inspirasi yang artinya kakak tidak terpuruk di satu titik itu saja. Apa yang memicu kakak? Tadi kan kakak sendiri bilang bahwa saya mau yang kayak begini-begini saja karena teman-teman ini dapat tangkap semua dari polisi. Nah apa yang menjadi titik terang? Jadi kayak sapu hati sendiri saya tergerak. Jadi ketika saya pulang sampai di rumah terus orang tua suruh saya kuliah. Bilang biasa saya tuh dipanggil Ais. Iya, mama biasa panggil saya Ais. Kayaknya kau harus kuliah biar rubah kau pola pikir yang terlalu kacau di jalan. Akhirnya saya daftar kuliah. Sampai di semester 3 saya ketemu dengan salah satu guru, pokoknya orang seni lah. Dia sekarang ngajar di ISB, namanya Jeffrey Nendisa. Dia ajak saya, kayaknya kamu punya karakter ini, ayo gabung ikut saya latihan teater. Sudah saya ikut-ikut, terus ketemulah dengan kakak Mumu. Dari situ kita mulai latihan teater, latihan karakter, merubah gimmick-gimmick muka ini. Jadi menangis, bahagia, ketawa, sedih, pokoknya segala macam jenis lah. Kakak belajar ya itu? Ya belajar semua. Dan saya sendiri saja yang geluti dengan saya punya teman perempuan. Namanya Maya, saya sama dia memang geluti dan memang serius untuk latihan. Kakak Mumu dong mulai keluar satu-satu. Akhirnya keluar terus saya mulai belajar stand up itu di 2015. Saya mulai nonton stand up. Saya bilang aduh ini kayak mop juga nih awalnya. Awalnya tuh kayak mop. Coba saya belajar dulu. Akhirnya belajar di 2017. Itu ada satu lomba dari satu komunitas yang buka komunitas. Itu kayaknya cuma ada di Jayapura. Yang komunitas buka komunitas. Akhirnya orang buat lomba stand up komedi. Dan yang daftar salah satunya Yewen. Ada beberapa teman, Arnold Kubogao. Akhirnya kita daftar, itu ada sekitaran 50 lebih peserta. Terus disaring ke 20 peserta. Disaring lagi ke 15. Baru finalnya di Mall Jayapura. Dari mulai ikut stand up itu macam saya rasa ini kayaknya sapu basic sih, lebih ke sini.
Akhirnya coba, tapi pas di lomba itu memang terjuara. Yewen yang juara 1, juara 2-nya Arnold Kobogao, terus ada beberapa teman lagi, pokoknya sampai harapan 2. Habis dari situ terus ada lomba kompetisi nasional, namanya Suca 3 Indosiar. Akhirnya saya ambil keputusan bahwa kayaknya saya harus fight di Jakarta nih. Jadi saya berangkat ke Jakarta tuh saya tipe orang tua. Oke. Jadi saya bilang sama mama, saya bilang, Ma ini dong ada mau kirim saya berangkat. Padahal itu saya cuma nabung. Saya cuma nabung, jadi berangkat itu dengan uang pas-pasan itu cuma 6 juta. 6 juta di tangan terus berangkat saja? Berangkat saja. Jadi karena support dari teman-teman kampus juga, bilang kayaknya ini kok basic. Yewen tuh kemarin juara tuh karena lombanya anak-anak Kuncen. Jadi Yewen juara, kayaknya kok harus berangkat. Sudah saya berangkat, jadi tujuan berangkat itu mau ke Surabaya ikut audisi pertama. Jadi kayak mencuri star dari Yewen. Kayak berangkat dengan rasa egois begitu. Jadi sampailah di Surabaya, saya ini buta Jawa, buta parah. Yang selama ini street aja di Jayapura. Akhirnya sampai di Surabaya nih, saya teman-teman selalu bilang sama saya nih, pokoknya sebelum berangkat tuh teman-teman selalu kasih ingat. Pokoknya di daerah Jawa sana itu kalau orang tegur ke apa itu semua tukang tipu. Jangan pernah kau dengar. Sudah didoktrin dulu ya. Doktrin saya pokoknya kasih rusak saya pikiran. Di sana tuh ada penikaman dari belakang. Jadi begitu terbang sampai tiba di Surabaya di Bandara Juanda, tiba tuh langsung kayak orang bingung. Saya bilang, saya mau kemana? Terus saya kontak teman-teman. Saya bilang, aduh ini banyak yang panggil saya, weh mister, taksi. Saya bilang, jangan percaya itu tukang tipu semua. Jadi di kampus itu kita sering baku panggil ipar. Jadi teman-teman bilang, Ipar jangan percaya Ipar. Itu tukang tipu semua. Dia singkat cerita nih, ada marinir. Dia pokoknya tegur saya dari belakang lah. Dia bilang, Ade, kamu kemana? Terus macam saya cuek dia aja. Terus dia bilang, saya tahu kok dari Jayapura ini. Muka-muka begini tuh muka-muka Jayapura. Kelihatan nih. Sudah kelihatan. Terus saya bilang, kakak kenal saya dari mana? Jadi dia bilang, saya ini lama tinggal di Hamadi. Saya bilang, Hamadi itu dekat mana? Pokoknya di Karkar Jalan Hamadi. Saya bilang, pacar dia bilang dia tugas di Angkatan Laut situ. Terus saya bilang, aduh kakak saya cari tempat tinggal. Saya juga buta kota di sini. Jadi bilang, sudah. Di sini ini ada penginapan murah. Kok tujuan datang ke sini itu untuk apa? Saya bilang, saya ke sini tuh saya mau ikut kompetisi stand up comedy. Jadi itu sama saya tuh saya tiba tanggal 16 malam di Surabaya dan pacar antar saya cari penginapan. Saya tinggal dekat penginapan, pokoknya dekat daerah Monkasel, sebelahnya tuh stasiun Gubeng. Iya. Pokoknya ada penginapan murah di situ, satu malam 50 lah. Jadi saya tinggal di situ. Saya ini buta yang bilang pakai Google Maps, buta juga. Buta juga ya, aduh. Video call dengan saya tuh baru arakan saya lewat Google Maps. Jadi lu bilang nanti kok titik lokasi, nanti Google Maps tuh bicara. Baru kok tinggal jalan aja. Sudah akhirnya saya jalan sampai ke Gedung RRI di daerah Surabaya. Saya sampai di sana begini audisi sudah tutup. Jadi ternyata tuh audisi terlambat atau? Terlambat. Jadi audisinya tuh sudah 2 hari yang lalu. Baru saya tiba tanggal 16, jadi tanggal 14 tuh sudah audisi, tanggal 16 baru saya tiba. Jadi saya bilang, aduh saya ini buta tempat ini baru, saya harus gimana? Akhirnya saya masih main-main Facebook, ini saya bikin status di Facebook. Saya bilang, ada yang bisa tolong saya di Surabaya. Terus tiba-tiba saya keponakan ini balas. Dia bilang, Bapak deh, saya di Surabaya nih. Saya bilang, pas sudah. Karena kebetulan pas Bapak mau berangkat ini nenek kasih pinang 1 karton bike lane. Jadi saya mau nih bungkus pinang 1 karton bike lane. Dengan alasan bilang bahwa orang-orang di Jawa sana itu butuh pinang. Jadi bawa 1 karton bike lane itu? 1 karton bike lane. Iya, oke. Jadi sampai di sana tuh keponakan jemput saya. Terus dia suruh tinggal live cost. Jadi saya bayar dia pakai pinang. Saya bilang, ini kan makan pinang. Iya. Terus saya, Bapak dia tujuan datang ke sini tuh untuk apa? Saya bilang, aduh ini tujuan ikut kompetisi tapi sudah tutup ini. Barang mulai dari tanggal 14. Akhirnya dia bilang, sudah Bapak deh, nanti saya bantu cek kereta. Jadi saya ini orang yang buta memang. Jadi pergi ke sana cek kereta, ternyata tiket kereta tujuan Bandung full. Akhirnya besok pagi baru berangkat. Ternyata besok pagi kita cek lagi tiket tujuan ke Bandung. Saya bilang, aduh ini bagaimana, sedangkan audisi tuh tanggal 18. 18 ya. Saya bilang, aduh.
Ternyata selama saya tunggu tiket kereta ini, Yewen telepon saya bahwa dia sudah sampai di Jakarta. Jadi saya bilang, tidak bisa, ini saya harus kejar dia. Saingan lagi ya. Jadi sampai begitu saya naik kereta, tanggal 18 pagi, Yewen telepon saya, dia bilang, Kaks, saya menuju arah Bandung. Saya bilang, aduh ini kalau ke Bandung saya mau tanya orang lagi, saya malu. Karena memang aksen ini Papua sekali, kalau saya tanya orang nih. Jadi dalam kereta tuh saya duduk kayak saya lihat sawah-sawah, saya bilang, oh ini yang kayak di film-film gitu, orang lihat sawah. Akhirnya bisa lihat sawah ya langsung ya. Karena buta toh, jadi waktu di dalam kereta tuh orang jual makanan, saya pikir itu pembagian makanan. Oh, oke. Jadi saya bilang, Mbak baru sapu, bagian makan mana? Maaf kakak, ini dibeli, soalnya Tuhan kampung sekali. Jadi benar-benar yang buta, yang tidak tahu apa-apa, buta. Berangkat ini. Jadi sudah karena saya sampai di Bandung malam, saya ikut bis dari Bandung menuju ke Jakarta. Sudah pakai bis, saya bilang ini saya ke Jakarta harus kontak siapa, saya buta lagi namanya Jakarta. Terada keluarga di situ ya? Terada keluarga. Oh, oke. Sudah saya telepon sapu guru teater ini. Saya bilang, aduh abang saya mau tujuan ke Jakarta nih. Tanya tujuannya kok ke Jakarta bikin apa? Asal mau ikut kompetisi stand up comedy. Oh di sini nanti kok ke apa? Taman Mini. Saya bilang, aduh Taman Mini itu di mana lagi? Dia bilang ini kok di mana? Saya bilang saya di dalam bis ini dari Bandung menuju ke Jakarta. Loh kok ke Bandung? Berarti ada keluarga. Saya bilang tidak abang, saya pakai kereta dari Surabaya sana. Sampailah di Gambir. Begitu saya turun, saya bingung sampai kemana. Akhirnya saya ingat ini saya telepon kakak Dolar. Ada kakak satu anak dance, sekarang B-boy Indo Papua. Saya telepon kakak Dolar dan kakak Dolar arahkan saya untuk nanti ketemu dengan kakak Pitos. Jadi dua orang itu yang memang selamatkan saya di Jakarta. Jadi kakak Dolar dia arahkan saya ketemu dengan kakak Pitos. Saya ketemu kakak Pitos lagi. Kakak Pitos cuma kasih uang 300 di tangan. Katanya dia mau ke Bandung lagi dong, ada kompetisi di sana. Baru saya bilang ini siapa yang mau antar saya? Akhirnya saya telepon, saya punya teman kakak perempuan. Telepon dan dia kasih ketemu saya dengan dia punya teman kerja. Jadi teman kerja, ternyata dia punya teman kerja nih dong tinggal dengan yang gay-gay itu. Jadi ternyata saya tinggal di kos itu tuh tinggal sama bencong-bencong. Oh, itu kakak. Itu di daerah Grogol. Awalnya saya tidak tahu, saya tidur di kamar. Jadi dia bawa saya ke kamar. Dia bilang nanti Kaks mandi terus langsung istirahat saja. Saya pas tidur, tiba-tiba dua orang masuk. Terus saya bilang, aduh ini kayaknya bukan tulen sih, ini kayak lebih pisau lipat. Gimana perasaannya waktu lihat itu kak? Tuhan saya bilang, Tuhan saya merantau, saya tidak mau. Itu rusak sih. Sudah dari situ, saya lari ke Taman Mini. Saya suruh teman ini pulang kerja dari Grogol, akhirnya dia antar saya ke Taman Mini. Saya ke Taman Mini, bikin materi di Taman Mini, tinggal di Anjungan Papua. Dan kebetulan itu masih ada aplikasi Uber. Ya. Saya download aplikasi Uber. Paginya itu saya pegol sapu, tas pakaian semua dan materi semua saya siapkan. Saya start dari jam 5 lewat. 5 lewat ya? Iya, pokoknya dari Taman Mini. Saya kembali lagi, saya lewat Grogol. Saya bilang, loh ini tempat audisi lewat jalan ini. Iya. Tapi itu sudah pas sampai di situ langsung sudah hari H untuk audisi atau seperti apa kak? Itu hari H audisi. Hari H audisi ya? Hari H audisi. Jadi begitu sampai di Dan Mogot di Studio Indosiar, itu saya antri, ternyata saya masih dapat tipu lagi. Orang jual saya formulir fotokopi. Jadi saya bawa formulir fotokopi. Yang saya jalan, saya bilang, loh kenapa orang-orang terada yang pegang formulir, baru saya sendiri yang pegang. Akhirnya begitu panitia dong suruh kita baris untuk antri, saya ketemu dengan 2 orang dari stand up Indo Sorong. Oh baik. Jadi ini 2 anak pendatang yang memang dari Sorong. Begitu saya lewat, langsung panggil Kaks. Terus siapa ya? Saya lihat ada yang kulit sama dengan saya, baru tinggal panggil Kaks. Saya lewat lagi Kaks. Saya angkat muka begini, ternyata ada 1 orang yang memang badan besar sekali. Dia nama komik tuh Wandi Kurus. Padahal badan gemuk. Oke baik. Siap. Akhirnya dia tanya dari mana, saya bilang dari stand up Indo Jayapura. Oh yo Kaks, kita sama-sama. Jadi kita ngantri itu mulai dari jam 6:30 pagi
Itu masuk dapat formulir asli itu jam 12 malam. 12 malam. Jam 12 malam. Jadi antri, jadi kalau keluar dari barisan harus baris kembali lagi dari belakang. Oh. Jadi tetap stay di situ Iya, saja stay di situ. Jadi kebetulan saya beli roti 2 sama grass. Saya beli roti 2, jadi itu yang memang jadi bekal untuk Sabtu ya? Perjalanan. Tadi kalau misalnya tidak beli ini sudah lah ya. Kayaknya ceritanya saya beda ya. jatuh sih, saya bukan Papua. Saya bukan sagu lagi, tahu sih Lombok. Akhirnya sampai di dalam, ambil formulir, ambil nomor dada jam 12 lewat. Sampai di dalam akhirnya saya bilang, aduh Tuhan saya harus makan, kayaknya saya lapar sekali. Saya keluar makan di kantin Indosiar. Balik, setelah balik itu orang sudah mulai antri-antri sesuai nomor dada. Jadi yang duluan itu teman-teman dari Papua Barat, baru saya dari belakang. Jadi waktu di studio Indosiar itu ada tiga tahap. Sebelum masuk ketemu dengan mentor sama orang TV. Ya. Jadi tahap pertama nih saya lihat teman dari seorang nih masuk, dia keluar. Terus saya tanya kenapa? Dia bilang lepu. Saya bilang Tuhan cepat ini. Terus itu sempat pesimis kan tidak tuh pas dengar itu? Sangat sih. Oke, terus Kak? Soal ini kayaknya dong pilih kasih sih. Masuk lagi. Yang gemuk dia dari tahap 1 ke tahap 2 dia keluar. Saya tanya kenapa? Dia bilang lepu. Lepu, oke. Saya bilang Tuhan berkati saya satu tujuan baik. Jadi begitu saya masuk di tahap pertama, dong cuma lihat muka saya dan tas pakaian. Tas pakaian. Dong tanya dari mana? Dari Papua langsung. Saya bilang yo baru tiba. Dia bilang ya sudah langsung ke tahap 2, itu saya belum bawa materi. Sampai di tahap kedua masuk, saya bawa materi prank. Ada, pokoknya kalau saya teman-teman komik itu orang tahu saya materi paling kuat. Materi prank. Saya bawa materi prank. Akhirnya dari prank pindah ke tahap ketiga. Sampai di tahap ketiga teman dari Sorong 2 orang ini dong sampaikan, bagaimana bro? Saya bilang sampai tahap 3. Dia bilang semangat. Tahap 3 itu terakhir langsung ketemu orang TV. Jadi sampai di tahap ketiga, begitu saya keluar langsung ada catatan yang dong kasih memang. Saya keluar, saya bilang kamu baca catatan. Dan bilang melaju ke tahap terakhir yang ketemu dengan mentor dengan orang TV. Jadi setelah saya ketemu orang TV, itu teman-teman juga banyak, teman-teman yang memang di luar, teman-teman stand up lah, punya banyak lah. Itu ngantri lagi. Akhirnya saya masuk sampai di dalam, stand up selesai. Terus mentor ini sampaikan bahwa ini pengumuman yang akan kita umumkan ini terhitung dari jam 1 sekarang ini sampai jam 4 waktu Indonesia Barat. Saya bilang oke, siap. Jadi terlepas dari itu sudah saya keluar ini, saya bilang aduh ini saya mau pulang kemana, terpaksa saya tidur di musola. Jadi saya tas pakaian itu yang jadi bantal kepala. Saya bilang saya biasa di jalan, mau jadi kalau tidur jalan-jalan ini aman aja. Aman saja ya? Iya. Baik. Jadi tidur terus kaget bangun karena orang Indosiar telepon di jam 3:30. Telepon halo dengan Pak Ceyopa. Saya bilang iya benar ya kamu selamat ya lolos ke 25 besar audisi Jakarta. Jadi peserta yang lomba yang audisi terakhir di Jakarta itu ada sekitaran 8.971. 8.971 ya. Jadi saya terima kasih ke Tuhan bahwa saya bisa sampai di tahapan 25 besar tahap ya audisi Jakarta. Wow. Jadi sampai di tahap 25 besar itu nanti ada audisi lagi yang dong saring ke 10 besar. Paginya saya cuma beli sabun batang ini, sabun Lifebuoy, saya cuma cuci muka dan sabun Lifebuoy, pakai Rexona terus langsung tiba di tempat audisi untuk dong saring ke 10 besar. Jadi dari kumpul terus nanti ada ambil nomor dada lagi yang memang dong kasih. Masuk terus ikut audisi lagi. Selesai ikut audisi, komentar juri ini memang pedis-pedis semua. Pedis-pedis ya, tapi itu tidak bikin patah semangat. Iya, tidak. Tidaklah, harus lebih semangat berarti. Padahal di situ tuh saya suka ketemu Ari Kriting. Oh sudah, terus? Iya. Suka ketemu tapi kayak tong cuek kayak baku cuek. Baku cuek. Abang Ari kayak lihat saya siapa, kayak tong lihat terumbu karang aja nih. Kayak bukan apa-apa gitu. Terus Kak? Pada saya bilang saya ini kenal kau baru.
Tapi ya sudah lah karena tujuan untuk ikut kompetisi. Sudah saya habis tampil terus komentar Juli paling pertama tuh mulai dari Raditya Dika. Mulai komen kamu kayaknya grogi di sini. Saya bilang aduh itu mental sudah down sih. Saya grogi di mana? Cara pembawaan kamu kayak lebih cepat, temponya tuh bisa dikurangi. Kita kan tahu bahwa di Papua tuh memang temponya tuh terlalu cepat. Ya, bicaranya ya. Saya bilang oke lah kalau ini aman. Pindah ke sapu mentor. Komen yang memang buat saya langsung down sih. Saya bilang, stand up yang tadi malam itu beda dengan yang sekarang. Kalau yang sekarang tuh lebih kayak gugup aja. Saya sudah mulai down di situ. Pokoknya komentar paling terakhir tuh dari G Pamungkas. Itu komentar yang menurut saya bikin saya tambah semangat sih, kayak dia sampaikan bahwa kau tuh orang gila yang memang baru pertama kali saya ketemu dari timur Papua. Yang materi paling gila, account-nya memang account orang gila. Pokoknya keren lah. Ya Cing Abdel terakhir tutup, ya kalau lolos alhamdulillah, kalau tidak ya alhamdulillah. Ya. Jadi penyampaian dari MC ini dong sampaikan bahwa pengumuman ini akan dimulai dari jam 12 sampai jam 5. 5 subuh lagi. 5 sore. Sore ya. Sudah akhirnya saya pulang ke Taman Mini, saya tidur. Tidur di jalan lagi? Tidur di Taman Mini, pulang kembali ke Taman Mini. Pesan Uber, pulang kembali ke Taman Mini. Saya istirahat, kayak mau tidur tuh gelisah aja. Kayak tunggu dia punya jawaban ini. Aduh, harus lolos. Saya tidur, saya dapat telepon dari Yewen tuh jam 2 lewat. Yewen sampaikan, Kak saya lolos ke 10 besar audisi Bandung. Saya bilang saya juga harus lolos sebentar. Ini saingan yang real saingan, jadi harus lolos ini. Jadi saya bilang, saya sudah sampai di 25 besar dan tadi kita sering 25 besar ke 10 besar. Dia bilang, Kak semangat ya, saya sudah dapat tiket kesempatan audisi Bandung. Saya bilang, ya siap. Saya bilang, aduh kenapa orang ini yang telepon, saya suruh panitia dong yang telepon. Berharap yang lain ya, panitia kah siapa kah. Sudah saya tunggu sampai jam 5 lewat. Pokoknya tuh mama dong telepon mau tanya sapu. Keadaan juga saya terangkat. Ya. Sampai dong suruh ponakan ini SMS juga. Bilang aduh nenek ada tanya nih. Om ada baik-baik di sana kan. Saya kan macam tidak peduli orang tua. Saya lebih fokus di acara ini saja. Takut terlewat deh. Akhirnya karena saya tunggu sampai tiba-tiba tak tidur sendiri. Tak tidur saya kaget bangun jam 7 saya buka HP tidak ada telepon. Sudah saya mulai duduk merenung saya nasib, saya bilang saya bikin apa, saya setelah lolos di sini. Tinggal akhirnya Kakak Pitos yang telepon saya. Posisi saya bilang abang saya di Taman Mini. Waduh, kok bisa pakai kendaraan online kan lari ke kakak kitong di tim sini. Saya bilang aduh kakak tim tuh di mana lagi? Dia bilang sudah kau tulis saya Taman Ismail Marzuki nanti kendaraan antar kau. Saya bilang abang di sini coba Uber aja. Bilang sudah jangan panggil abang ini Kaks. Ya. Sudah saya pakai Uber sampailah tiba di Taman Mini dan itu semua anak Papua tunggu saya. Sudah akhirnya saya turun dan saya ketemu dengan anak-anak Papua yang memang ada di situ. Saya salam-salam dengan orang. Tiba-tiba ini memang saya pumut lagi hancur bordong suruh saya mop. Itu saya lebih kayak bagaimana? Saya bilang kamu tidak tahu saya sakit ini memang saya lagi down parah waktu itu kamu suruh saya mop. Baru yang suruh saya mop ini Kakak Cun Funky Papua. Iya. Kakak Cun bilang kau harus mop. Karena Pitos bilang kau datang ke sini tuh kau ikut lomba stand up jadi kau harus mop dulu. Satu mop dulu baru. Saya bilang aduh kakak saya telah lolos di audisi Jakarta nih. Bilang, itu tadi ada recruiting bro kenapa tidak bisa lihat kau? Nanti kita telepon dia datang. Sudah akhirnya telepon Pacari datang dan kita ngobrol. Pacari sampaikan ke saya bahwa kau harus ingat bahwa orang dari timur itu yang dong butuh pesan 1 orang saja, bukan 2 orang. Jadi ya kalau Yewen yang lolos itu Yewen pujalan. Kau pulang dan kau kembangkan bakat lagi, kembangkan asa kau materi lebih tajam lagi perdalam kau materi. Akhirnya saya ambil keputusan untuk pulang. Tapi sebelum pulang itu Kakak Pitos cari saya 1 job. Saya dapat job iklan GoFood. GoFood ya? GoFood. Saya iklan GoFood. Dari situ Kakak Pitos bilang sudah pulang terus belajar. Kalau memang mau fight tinggal di sini. Saya bilang kakak kalau fight di sini kayaknya saya belum siap. Sudah akhirnya saya pulang.
Terus saya kembali lagi di 2018. 2018, oke baik, keep dulu. Ini kan ceritanya kan istilahnya kayak ini semakin dalam banget ya kak ya. Kita tahan dulu nih, ini kalau saya lihat perjalanannya ini panjang sekali. Kakak menceritakan dari awal sampai akhir. Itu rasanya kan pasti nano-nano ya, karena punya pengalaman yang tidak dimiliki oleh banyak orang juga. Bahkan kalau mau dilihat bahwa kakak sampai ya sudah tidur saja di musola untuk tetap stay dengar kabar kalau oh ini sapu nama ada Katide. Sampai mungkin bangun jam 4 subuh tuh untuk oh ternyata saya lolos untuk ke 25 besar. Tapi di sini jadinya bagus sekali kakak, di mana kakak tidak menjadi pesimis ya untuk melihat bahwa oh ternyata ini kakak Yewen punya jalan dulu. Jadi kakak tidak berpikir juga bahwa sob saingan ini bagaimana, betul kan tidak? Iya. Justru kakak lebih banyak belajar ya kak ya. Nah ini menarik sekali. Kalau cerita singkatnya di 2018 tadi kakak mau sambung seperti apa kakak? Itu saya ikut audisi yang benar-benar stand up comedy. Itu Suci 8 stand up comedy Indonesia. Ya saya berangkat. Terus ketemulah juga dengan kakak Mumu ikut audisi juga. Ikut audisi Suci juga ketemulah dengan kakak Mumu. Terus kalau tadi kan kakak cerita bahwa di 2018 ini ikut istilahnya yang berbeda ya, event yang berbeda ya, skalanya lebih kancah nasional atau internasional? Itu kancah nasional ya. Nah itu di kancah nasional itu apa nih? Kakak berperan juga sebagai stand up comedy kah atau seperti apa? Iya stand up comedy. Kalau di yang 2018 itu lebih kayak memang real stand up ya, dan benar-benar materinya kakak pasti kakak sudah belajar dari pengalaman sebelumnya untuk lebih menggali lagi dan lebih prepare ya, pastinya begitu kak? Benar. Jadi saya ikut audisi itu terus saya lolos dapat golden ticket. Jadi 24 orang itu yang lolos. 24 orang lolos dapat golden ticket dan tiba-tiba dong kurangi 24 orang ini. Jadi berkurang jadi 18 orang. 18 orang saja ya? 18. Itu ada kakak dalam situ juga? Kakak tidak dikurangi? Tidak, jadi saya kaget karena kita dapat golden ticket baru lolos. Jadi ada teman juga yang juara di Suca 5, saya Suca 4, juara 3 namanya Ebel. Saya sama dia tuh lolos dapat golden ticket terus tidak dikontak. Tidak dikontak sama sekali? Jadi yang muncul cuma 18 orang itu aja sebenarnya tuh. Terus sisa kita ini tuh mau dikemanakan ini? Karena saya bilang sudah kayaknya ini saya perlu belajar lagi di Jakarta. Oh, akhirnya, yang artinya berarti ini tidak lolos lagi kak? Iya tidak lolos. Oh oke. Terus saya bilang kayaknya saya harus belajar lagi. Sudah saya tinggallah di Jakarta. Saya kos di Jakarta. Dan saya mulai fight di Jakarta. Gabung dengan teman-teman di beberapa komunitas yang ada di Jakarta. Saya mulai latihan tempo. Mulai kurangi tempo bicara. Jadi dari situ terus kayak lebih belajar teknik ini yang saya harus pakai kalau stand up harus belajar teknik ini. Kayak lebih banyak belajar teknik stand up aja. Oke. Terus ya 1 tahun di Jakarta terus saya pulang 2019 bulan Agustus saya ikut audisi G-Confess. G-Confess. Oke. Jakarta International Festival Comedy. Ini berarti skalanya sudah internasional ya? Itu memang materi semua itu tidak tayang di TV tapi karena materi berat semua yang dibawa. Materi bebas lah. Jadi saya sampai di sana itu kita di mentoring lagi. Jadi saya pementor tuh Om Komeng. Saya pementor. Mentor Om Komeng dengan adanya Ari Kriting. Jadi 1 orang tuh mentoring 2 orang dari setiap daerah. Sudah. Mentoring akhirnya kita ngikut kompetisi G-Confess di mana 25 orang terpilih. Itu kakak ada lagi. Ya. Ini kali ini tidak zong atau seperti apa nih? Tidak zong. Sudah akhirnya saya bikin materi terus malamnya tuh begitu mau audisi malamnya nih Mamat Al-Katiri, kau nonton podcast ini ya Mamat? Mamat datang bawa anggur kasih mabuk saya, Mamat ingat ya? Kau bawa anggur kau kasih mabuk saya sebelum saya di Confess. Oke, ini benar drill ini mabuk kakak? Iya. Waduh. Yang dimana tuh Mamat kasih mabuk saya baru tiba-tiba Abang Ari masuk dan Mamat pura-pura tidur di tempat tidur.
Padahal saya lagi ajak dia ngobrol, baru dia tidur tempat tidur kayak dia tahu gitu bahwa nanti ada orang datang. Kok lihat tuh, jadi begitu orang tak pintu langsung mama tidur. Padahal ini saya buka pintu ini Abang Ari yang memang masuk. Oh jadi begini, kamu kegiatan dari timur ini. Ini sudah yang mabuk-mabuk begini nanti bisa buat timur maju nih. Saya bilang abang itu saya baru melihat Mamat begini. Oh pacar sono. Mengalihkan isu dengan tidur ya. Saya bilang ini kalau Mamat itu nonton podcast ini, korang ya bikin saya rusak. Jadi paginya tuh saya tahu dia sudah mabuk-mabuk. Sudah saya bilang, aduh ini saya harus beli relaksa. Saya harus makan relaksa banyak sekali. Banyak ya biar terbawa mulut ya. Karena kita baku sharing-sharing materi. Karena ada coach-coach yang datang. Terus kita sharing-sharing materi. Benar. Kalau Sudah. tidak tak cium sudah itu. Sudah. Jadi kita begitu kumpul tuh kayak reuni dengan teman-teman yang dulu saya ikut audisi pertama, audisi kedua. Ada di situ. Ketemu dengan dorang, jadi dong juga lolos. Dan juga lolos ya. Jadi kayak kita ngereuni, Pace, ini mobil Indosiar yang pernah kita ikut audisi. Jadi kayak cerita ya kakak ya, luar biasa. Jadi sampailah di daerah PRJ. Jadi itu setiap pokoknya skala internasional. Jadi ada stand up dari Thailand, ada dari Filipina. Pokoknya yang memang dong bahasa nih saya ingat Thailand bahasa yang terakhir menghafnya halal Tuhan saya tidak tahu. Saya tidak tahu dong bahasa memang aksen dengan maksudnya ya kita di Papua kalau dengar bahasa begitu memang lucu sekali. Iya. Nah itu tingkat lucu tuh tinggi sekali. Sudah kompetisi dan akhirnya saya karena tidak bawa audiens paling banyak tuh dari Bekasi. Karena dong hitung jumlah LPM, launch per minutes, setiap jumlah tawa dong hitung. Saya kalah di situ, karena memang saya tidak punya dukungan dari Papua. Jadi kompetisi ini tuh setiap komunitas tuh datang nonton, dukung dong punya teman-teman. Mendukung kakak juga ya di situ, baik. Tapi yang jadi kurangnya tuh karena mungkin di Papua nih terada kereta, jadi kalau ada kereta mungkin ya tembus ajak satu masyarakat di Papua nih datang menuju ke sana langsung kakak menang. Saya juara kapan? Oke baik kakak. Kalau cerita singkatnya sendiri kakak, ini kan melihat bahwa kakak juara 5 ya pada akhirnya. Juara 5 sendiri dan ini juga menjadi suatu momen yang langka juga ya kakak. Kalau mau dibilang bahwasannya berasal dari jalanan ternyata bisa menghasilkan sesuatu yang lebih nyata lagi ya kakak ya. Iya. Ketika dapat juara 5 ini bagaimana kakak punya perasaan? Kalau sudah melihat kakak sudah meniti karir sebelum 2018. Banyak kegagalan, bahkan berharap di 2018 tuh kakak punya timing ya, punya jamnya sudah nih untuk saya menangkah, untuk menempuh karir juga. Tapi ternyata bergeser lagi kakak. Kira-kira perasaan yang kakak rasakan seperti apa? Ya waktu saya di Jakarta tuh saya bahagia sekali. Saya bilang Tuhan saya bawa pulang juara dan saya bikin kecewa saya orang tua. Tapi yang ketika terlepas dari Jakarta saya pulang ke Jayapura tuh. Kayak komunitas Wamburadul di Jayapura. Itu yang langsung buat saya kecewa sekali. Tahun berapa kakak kembali ke Jayapura? Itu 2019. 2019 ya, berarti setelah ikut kontes-kontes, kakak sudah juara ya, juara 5 itu ya. Terus kakak lihat Jayapura dengan komunitas-komunitas yang mungkin, ya seperti yang tadi kakak bilang ya, Amburadul dan lain-lain ya. Saya pulang tuh komunitas stand up Indo Jayapura tuh kayak kacau. Kayak Sutrade yang pimpin komunitas ini. Kayak komik jalan lari-lari, kayak dong cari dong kesibukan. Terus saya bilang, bahasa ini saya berjuang dengan hobi ini untuk pulang kasih tunjuk ke kamu bahwa saya berhasil ini. Bagaimana kalau kita sama-sama bangun terus kita dorong teman-teman yang lain lagi. Tapi ternyata bubar. Bubar ya? Iya. Berarti sampai sekarang sudah tidak ada lagi atau seperti apa? Jadi saya mulai kontak Yewen, saya bilang kayaknya kita harus buka. Oh jadi kolaborasi ya, jadinya bukan saingan tapi jadinya kolaborasi bersama. Jadi saya bilang sama Yewen, ini kayaknya bisa nih, kita harus cari komik dan kumpul setiap OAP. Karena yang kasih rusak kita komunitas ini non-OAP dorang. Saya bilang sudah kita kumpul OAP dorang, kita kumpul anak-anak asli Papua dorang. Mulai kita merekrut open komik, kita bikin lomba, kumpul setiap komik. Akhirnya datanglah teman-teman ikut kompetisi di Cafe BOB. Jadi posisinya ketika saya kontak Yewen itu saya posisi jadi ketua.
Jadi ya Yewen bilang sudah abang jadi ketua aja, terus rangkul anak-anak nanti tinggal saya support saja. Sudah kumpul teman satu Arnold Kobogao. Akhirnya kita bikin lomba. Itu pokoknya lomba tuh kota Jayapura. Sudah akhirnya ketemulah komik-komik, ada pokoknya berbagai macam komik, ada yang memang pendeta, persona pendeta. Ya. Pokoknya segala macam jenis. Berarti ya. Dengan banyak background mereka juga ikut terkait dengan komedi-komedi ini ya. Dan memang menyalurkan bakat-bakat mereka juga ya. Benar. Terus dari situ saya mulai lihat ini yang bertahan ini siapa? Yang bertahan siapa? Yang bertahan ini siapa? Awalnya tuh ada sekitaran 20 mulai pergi satu-satu. Terus teman-teman komik-komik lama yang dulu korban sakit hati. Ya. Akhirnya dong mulai pulang-pulang nih, dong mulai masuk kembali, dong bilang, aduh abang kita kemarin itu begini, saya bilang sudah, ini karena kita bangun rumah baru, jadi mari kita solid sama-sama. Yang artinya berarti kakak datang ini bawa perubahan dampak yang baik ya? Iya. Untuk kasih jadi satu nih ketemu komika-komika yang khususnya ada di Jayapura ini, untuk dong benar-benar kumpul dan ini nih bikin komunitas yang baik sedikit nih. Karena kan punya potensi yang ada. Benar ya, itu yang saya tangkap yang coba kakak sampaikan ya. Nah kira-kira kakak, ini kan sudah banyak sekali komika-komika yang ya dari kecil-kecil sampai mungkin terlihat terkumpul. Pastinya kakak juga merasa bangga ya. Bersama dengan kakak Yewen kita bisa sama-sama membangun anak-anak muda yang istilahnya ketong ini terorganisasi juga nih. Dan tidak sembarangan jalan. Dan yang menjadi menarik juga ya kakak, kalau saya bisa bacakan kakak background yang tadi tuh bahwa kakak ini kan istilahnya selain komedi tadi juga kakak sempat sebut bahwa opera terus kakak aktif di rap juga atau seperti apa ini dengan background? Jadi sebelum pulang ke rumah tuh memang saya rap. Rap, jadi ya sejarah rap tuh panjang, kalau saya cerita lagi nanti panjang sekali. Itu nanti kalau mungkin PCH mau undang lagi tuh nanti di nextnya lagi ya. Yang jelas yang penting berarti kakak nih istilahnya kayak mau belajar banyak hal ya. Tapi sebenarnya dari sisi istilahnya nilai seni kakak nih paling menjunjung tinggi mungkin stand up comedy ya. Paling mendalami tuh di area itu. Saya mendalami stand up terus lebih mendalami teater. Teater ya, wah ini keren sekali. Jadi dari stand up masuk ke teater lagi. Ini kalau cerita singkat saja sudah seperti apa yang singkatnya kakak? Ya di teater tuh mungkin lebih ke buka kelas-kelas aja sih, kelas-kelas teater kayak ngajar. Ada beberapa adik-adik yang memang ada di daerah PCH sini. Itu awalnya dari saya ngajar teater. Terlepas dari itu ya sudah saya fokus lagi kembali ke stand up. Jadi kayak teater itu kayak selingan saja ya, kayak bukan kayak selingan, kayak macam lebih menghargai orang yang pernah kasih lahir saya jadi teater. Makanya saya harus kembangkan teater lagi. Berarti istilahnya kayak mungkin teater ini bisa mengisi waktu luang yang kosong saja. Tapi yang jadi bidang utamanya kakak nih stand up comedy. Iya. Baik, kira-kira mungkin dari teater nih sudah pernah main film atau bikin film-film kecil kah? Kalau dari teater saya pertunjukan. Ya, saya dengan kakak Momo sempat syuting sama-sama di satu film. Judulnya Raja Mob. Raja Mob. Itu di sekitaran tahun 2016. 2016. Oh, berarti ini sebelum kakak ya terkenal di dunia stand up ya? Ya, itu dari teater itu. Wih, keren. 2016. Terus film kedua tuh di 2021. Itu film Sepeda Presiden. Apa? Film Sepeda Presiden. Sepeda Presiden. 2 film saja atau masih ada film lain lagi? Jadi di tahun yang sama 2021 tuh itu saya main juga di film Orpa. Oh, Orpa yang baru-baru ini ya? Ya. Wah, ini luar biasa sekali. Berarti sudah ada 3 film nih kakak ya. Tapi kayaknya yang paling kita tahu ini kayaknya Orpa nih karena lagi panas-panasnya juga pada tahun 2021 dan sampai sekarang sih. Iya, anak-anak juga tahu sih sampai sekarang begitu. Nah, ini kira-kira kakak dari 3 film ini kan pasti ada karakter yang kakak mainkan di dalam film tersebut. Dari 3 film ini mungkin kakak bisa sebutkan kakak jadi apa? Kalau film yang 2016 itu cuma figuran-figuran aja kayak cuma mengumpang, hey, terus lari, hey. Oh begitu ya, begitu. Saya lagi figuran. Saya bilang masa saya harus figuran, saya harus jadi pemeran yang indah. Benar. Tapi dari ketiga film ini tuh yang saya senangnya karena di film Sepeda Presiden itu memang sapu scene paling banyak.
Sutra yang teriak-teriak lagi tuh. Sutrada. Ini lebih ke pegang-pegang artis di tangan sih. Jangan curi-curi kesempatan, tuh sudah nih. Terus ya kan? Terus yang film ketiga nih, ya berkesan sih, cuma yang saya komplain dari sutradara nih, kenapa saya harus mati karena dibunuh sama babi gitu. Oh iya, kakak itu bagian yang memang ngakak sih kakak. Kenapa harus babi Maksudnya dari situ tuh saya bisa tarik kesimpulan bahwa sapu harga diri itu sama dengan harga babi begitu. Oke, bukan Tong yang bicara ya, tapi kakak sendiri yang bicara. Tapi no hard feeling ya kakak. Tidak apa-apa, sutradara tuh sapu teman dekat sekali. Oh baik, tapi tidak habis pikir saja ya, bisa mati karena babi. Mati karena babi sih. Wah ini luar biasa sekali, tapi ini menjadi suatu apa ya yang boleh saya sampaikan bahwa kakak tidak pernah berpikir kalau kemarin-kemarin kakak telah keluar dari zona itu mungkin terada Kak Siopa yang seperti ini, benar atau tidak? Mungkin lebih ke orang anggap saya tukang mabuk. Ya. Ini yang bisa jadi contoh juga ya buat teman-teman muda kosakata ya yang ada di rumah yang nonton podcast ini, bahwasannya ketong ini sebenarnya bisa bangkit dari keterpurukan. Ini memang miras ini yang stop sudah, itu yang bikin rusak juga sih sebenarnya. Dan saya salut sekali dengan Kakak Yopa, bahwasannya dia melihat peluang. Dia teramo sama dengan teman-teman yang lain, tapi dia justru melihat peluang bahwa ternyata saya coba ini bisa, dan dia mencoba untuk mendalami, dia punya karakter di stand up comedy, dan ini patut diapresiasi sekali buat teman-teman. Dan kalau kakak juga pasti banyak prestasi ya yang sudah kakak tekuni selama ini, bahkan yang kakak tidak pernah pikirkan ya. Jadi kalau mau ibaratkan, kakak saat ini merasa puas tidak dengan semua yang mungkin Ton tersebut jabarkan satu persatu ya seperti apa, tapi saya mau tanya bahwa apa yang kakak rasakan selama ini? Kalau saya sih lebih kayak belum merasa puas karena saya masih ingin belajar, masih ingin berproses. Itu saja sih. Berarti yang ingin lebih berproses dan juga lebih ingin istilahnya kayak memperdalam ilmu juga ya kakak lebih, pokoknya saya masih belajar lah. Ya puji Tuhan di bulan Juni sama bulan September, bulan Juni saya ada syuting film layar lebar di 4 kota, di Jayapura, Fak-Fak, Raja Ampat, Banda. Terus di bulan September ada satu series dari Netflix. Wow, ini berarti sudah on the track ya, sudah terjadwal juga ya. Siap. Wah. Dan kalau yang di Netflix ini sutradaranya Theo Rumansara. Sutradara Orpa lagi. Wow, ini kakak jangan benci ya buat kakak, mungkin kasih peran yang baik-baik sedikit ya atau bagaimana? Kayaknya di peran ini sih lebih ke pokoknya series yang panas sih. Lebih panas ya. Ini kalau boleh kasih bocoran ya, jangan dulu keep dulu kan? Ya. Kalau keep tuh orang Jayapura belum korek. Oke baik, dan kira-kira juga buat kakak sendiri ya, tentunya besar harapan kepada anak-anak Papua. Tong mau dengar juga kakak punya statement khusus ya buat teman-teman Papua untuk ya lebih fokus lagi, meniti karir lagi. Kalau dong suka barang apa ya dong lakukan supaya terfokus-fokus ke hal-hal yang lain. Silakan kakak. Pesan untuk teman-teman semua bahwa saya dari jalan dan saya mau berproses. Tidak semua anak jalanan itu pasti di jalan. Semua anak jalanan itu cuma dianggap oleh mata. Jadi tetap semangat, kamu harus berubah, tetap jadi orang yang jauh lebih baik. Karena Papua butuh kamu, karena kamu semua orang-orang hebat. Luar biasa itu ya statement khusus ya buat teman-teman muda Papua. Karena memang benar, karena ketong semua ini orang hebat, calon-calon orang hebat yang bisa bangun tanah Papua. Kalau tong fokus ke hal-hal yang negatif nanti terdapat terdapat ya. Terakhir setelah kakak sudah bilang buat teman-teman muda yang ada di podcastnya kita ini, terakhir sama dengar buat kakak punya target di 2024. Terakhir secara singkat ini katanya dengar-dengar calon DPRD kak, atau bagaimana ini? Terakhir kakak. Target di 2024 ini memang target 2024 maju dewan. Wow. Indonesia butuh anak muda, Papua butuh anak muda Papua. Yopa for 2024. Anak jalanan bisa. Anak jalanan bisa, dan itu tadi ya cerita singkat dari kakak Yohanes Pangke atau kakak Yopa yang dari jalanan tapi bisa jadi sesuatu yang besar saat ini juga. Dan saya percaya bahwa apa yang kakak cetuskan, besar harapan itu bisa
ya terrealisasi di 2024 dan Amin, besar amin, harapan juga tetap jadi berkat ya kakak ya. Amin. Tetap tuntun anak-anak muda Papua untuk bisa fight dengan dong pemimpi dan bisa jadi terang juga buat tong punya masyarakat sendiri. Betul tidak? Amin. Nah itu sudah yang tadi tong sudah bahas dengan kakak Yopa, kiranya juga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman kosakata. Saya Tirza Bonyadone mengucapkan banyak terima kasih buat kak Yopa. Tuhan berkati selalu dan Terima sampai kasih. jumpa.